Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, atas nama Giovanni Supia, dengan nomor NIM 211F10393 dari kelas 6, Prodi PLB, Universitas Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan anak disabilitas laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu tunalaras, ciri-ciri, klasifikasi, karakteristik, identifikasi, dan layanan pendidikan anak tunalaras. Tunalaras dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu dari dalam diri sendiri maupun eksternal atau lingkungan sekitarnya. Seseorang yang mengalami tunalaras biasanya mempunyai hambatan emosi serta tingkah laku, sehingga sulit menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Apa itu tunalaras? Tunalaras menurut Maria Agustin Ambarsari dalam buku Mengenal ABK, tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan untuk mengendalikan emosi serta kontrol sosial. Orang atau tunalaras cenderung menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan di sekitarnya. Tunalaras juga bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku ekstrim dan tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut tentunya merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Pengertian tunalaras dari beberapa ahli. 1. Menurut Kaufman, anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. 2. Pengertian tunalaras menurut Sulinan, Epstein, dan Lloyd mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kenormalan menurut standar pendidik dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri atau anak lain. Ketiga, menurut Mariadi, yang dimaksud anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. 4. Menurut Nafsia Ibrahim dan Rohana Aldi, anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Menurut Dewi Panji, tunalaras adalah seseorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku ekstrim yang bermasalah, kronis, dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Keenam, menurut Laini S. Cahya, tunalaras merupakan anak yang memiliki perilaku yang menyimpang baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Gangguan perilaku ini terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Dampak dari gangguan perilakunya
dapat merugikan anak itu sendiri maupun lingkungan masyarakatnya, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Ciri-ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar peraturan, tidak mau kerjasama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar pada tahun 2021, karya Septi Nurfadila, berikut beberapa ciri-ciri anak tunalaras. 1. Kurang percaya diri. 2. Sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain. 3. Memiliki perasaan rendah diri. 4. Suka mengisolasi diri, sering berkelahi. 5. Tidak punya ketenangan jiwa. 6. Memiliki rasa cemas atau takut berlebih. 7. Menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain. Klasifikasi tunalaras. Menurut Sunardi, tahun 1995, anak tunalaras atau tunasosial dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Klasifikasi psikiatris. Berdasarkan tingkatan ringan, sedang, atau berat, tunalaras dibagi menjadi 1. Tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. 2. Tingkat berat meliputi 1. Psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. 2. Skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. 3. Autis, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan, biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. B. Klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, nakal, hiperaktif, menolak arahan, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. 2. Sosialis agresif, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, dan lari dari rumah. 3. Anxiety withdrawal, juga disebut personality problem,
adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, pemalu, menyendiri, tidak berteman, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. 4. Immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyesuaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut Mai Mulyani dan Karyoto, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu A. Gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. The semi-socialist child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Children arrested at a primitive level or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. 3. Children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini bersifat apatis dan egois. B. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak unsosialis. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. 2. Children with psychosis process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum minuman keras dan obat-obatan. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A.
perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. D. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras, yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu 1. Tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. 2. Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar, gambaran kepribadian,
tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. 3. Tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. 4. Disperfable test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. B. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan pada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. C. Membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. D. Memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis. Tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety hysteria, yaitu merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. 2. Conversion hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama
menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. 3. Obsesional neurosis, yaitu cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. 4. Sexual perversion, yaitu suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. 5. Karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapat penyelesaian. 6. Psikose anak, mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut Mai Mulyani dan Karyoto, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu 1. Berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. 2. Berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. 3. Memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. 4. Memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 5. Memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. 6. Menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Pirangelo dan Giuliani tahun 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. 1. Interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa, agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. 2. Planet ignoring atau perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba untuk mencari perhatian dan mengganggu siswa lain, maka
Guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tindak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. 3. Providing more information atau memberi informasi lanjutan. Memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. 4. Tension reduction through humor atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali, suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor ini juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman dan tawa. 5. Acknowledging the message, memberikan suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur, dengan cara tidak menghakimi, adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. 6. Signal interference atau sinyal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. 7. Proximity control atau kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu, karena umumnya dengan adanya kehadiran orang lebih dewasa di dekatnya, cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai suatu ancaman atau tidak. 8. Hurdle head atau bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Pendidik dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul sehingga siswa mengikuti arah yang benar. 9. Making a direct apple to values atau membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir, apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman. Perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk? Kemudian menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa fokus pada masalah yang dihadapi. Sampai akhirnya, siswa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan terjadi. 10. Infusion with affection atau selalu berikan kasih sayang. Setiap sikap yang positif, dukungan, serta penghargaan yang diberikan seseorang
dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.